Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fasiatua dan rekan saya Muhammad Sirojul akan menjelaskan mengenai IDS atau Intrusion Detection System, di mana fungsinya adalah mendeteksi penyusupan. Intinya seperti itu ya, mendeteksi aktivitas apa saja sesuai dengan rule yang kita buat, lalu bisa melakukan yang namanya peringatan atau alert gitu. Oke, cara pertama untuk melakukan ini menggunakan Snort, kita harus pertama install dulu yang namanya Snort dengan ini webnya. Pertama teman-teman install dulu Snortnya versi terbaru. Kalau saya pakai yang ini ya, karena 64 bit. Kalau sudah install itu, kemudian install WinPicap, install seperti biasa dua-duanya. Kemudian untuk Snortnya, karena ini saya pakai yang 2920, kita harus download rules-nya, yaitu disamakan juga yang 2920 ya, versi 2920. Oke, kalau sudah melakukan tiga step itu, selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah rules yang kita download tadi, yang ini ya, itu kita copy rulesnya saja. Jadi nanti snort-nya kan diinstal akan muncul di C ini, kalau teman-teman mengikuti default-nya ya. Oke. Kemudian rules-nya di replace di sini. Jadi nanti ketika dibuka, nah ini rules-nya banyak ini. Oke, sudah rules-nya ada di copy. Selanjutnya yang kita lakukan adalah di folder etc ini kita edit snort-nya ini. Oke, langkah-langkahnya sudah saya catat di sini. Yang pertama, kita harus mengubah IP var homenet ini dengan IP kita sekarang. Ini bukan ya, 229. Nah, diubahnya di sini. Mana IP var. Nah ini cara mengetahuinya gimana? Kita ke CMD. Ini harus sudah connect dengan internet ya. IP config. Nah, IP config kita gunakan yang IPv4 address ini. Sudah. Habis itu kita taruh di sini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman harus rule path. Rule path-nya ya, rule path ini sama saja di yang snort.conf. Kita harus cari rule score path. Kita ganti sesuai ini ya, teman-teman bisa mengikuti punya saya. Terus kemudian kita mengganti dynamic processor juga. Nah, dynamic processor libraries ini semua, dynamic semua ini diganti ya, sesuai dengan ini. Kalian samakan dengan ini. Setelah sudah, habis itu apa? Setelah dynamic, kita di sini classification. Nah, di sini kenapa? Di sini saya suruh untuk pagari. Ini tergantung dengan config kalian masing-masing ya. Kalau di tutorial ini saya disuruh menambahkan pagar, tapi kalau saya di sini enggak. Tetap saya gunakan. Kalau mau dipagari, kalian harus mengganti ininya ya. Mengganti include-nya dengan lokasinya, lokasi classification sama reference-nya. Oke, kemudian ini enggak usah. Terus kemudian, nah ini semua set specific rules dipagari kecuali local.rules. Nah ini juga opsional ya. Misalkan teman-teman kalau saya pribadi kan cuma ingin menggunakan local rule saja. Otomatis yang lain ini rules yang lain kan tidak digunakan. Ya udah dipagari atau di komen lah. Gini. Nah, otomatis kalau gini kan nggak terpakai. Tapi kalau saya biarkan saja karena saya ada yang rules-nya yang ini tadi, yang download itu tadi mana ya? Nah, ini bukan. Bentar, snort rules. Nah, karena ini saya sudah download, makanya itu saya perintahkan untuk download tadi di awal-awal, yaitu download yang ini ya. Sudah. Setelah rules-nya diatur sudah. Oke, kita langsung jalankan snort-nya. Buat rules ini ketika rules-nya kosong ya. Kalau ada ya udah nggak usah buat. Sekarang jalankan snort. Oke, untuk menjalankan snort kita ke CMD. Nah, kita tidak boleh menggunakan directory user atau uzi ini ya, user lah ini. Kita harus keluar dari direktorinya. Nah, kita gunakan cd snort.
atau bin. Salah, bin. Nah, ini kalau kalian installnya mengikuti default, ya udah pasti benar di sini. Nah, untuk mengecek instalasi Snort benar apa enggak, kita harus melakukan min-v. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kemudian kita harus mencari jaringan mana yang kita gunakan. Entah bahasanya benar apa enggak ya, saya anggapnya jaringan mana yang saya gunakan. Nah, di sini karena saya menggunakan wireless ini, nomor 5 ya berarti. Nanti digunakan di mana? Nanti saya kasih tahu. Oke, selanjutnya setelah itu kita harus melakukan ini dulu ya, tes. Nah, tes ini fungsinya apa? Fungsinya sudah benar apa enggak konfigurasinya. Oke, kita tunggu. Agak sedikit lama. Nah, sudah. Kalau tervalidasi atau sudah benar konfigurasi, nanti akan gini, Snort successful validate configuration. The configuration. Artinya Snort sudah memvalidasi konfigurasi yang kita buat. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengaktifkan rules-nya atau mengaktifkan IDS dengan rules yang kita buat tadi. Dengan syntax ini ya. Kita copy saja. Kita copy, nggak saya ketik manual karena pakai headset ini saya megangi. Oke, nah setelah melakukan, oh ya sebentar, tadi lupa, saya tunggu. Tunggu ini berjalan dulu. Nah, ketika berjalan sudah sampai sini ya. Nah, ini ada tulisan 5. Kenapa 5? Karena tadi saya menggunakan jaringan wireless yang di laptop saya itu nomornya 5. Jadi ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan punya kalian masing-masing di Snort MenUW tadi ya. Nah, kalau sudah ini kan sudah aktif. Selanjutnya saya bacakan rules saya ya. Rules yang lokal. Nah, karena saya cuma menggunakan lokal rules saja, yang lain nggak saya gunakan. Jadi di sini ketika melakukan ping ya, ICMP itu ping, kemudian di any atau IP manapun, nanti akan keluar message seorang sedang melakukan ping. Ya, pertama ini dulu kita praktekkan. Dan selanjutnya Mas Ijul akan menjelaskan cara attack-nya. Silakan Mas Ijul. Oh ya, lupa teman-teman. Karena ini simulasi ya, harus bagi korbannya atau klien korban itu harus mematikan firewall. Mengapa? Karena itu ya ini ya dimatikan firewallnya. Nah, karena kalau diaktifkan, attack yang ngeping atau attackernya itu tidak bisa ngeping karena ini simulasi, ya udah matikan saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Mas Ijul. Baik, selanjutnya saya mencoba ngeping IP dari laptop Mas Uzi. Di sini saya akan mencoba untuk ngeping berupa dead ping ke IP dari laptop Mas Uzi. Di sini maksud dari main L10 itu berupa bobot dari bytes-nya, kemudian untuk yang min T ini untuk ngeping yang berulang kali tanpa batas. Jadi nanti kita sendiri yang akan menghentikan proses ping tersebut. Kemudian untuk melihat buktinya, saya akan stop share dan kembali ke screen share dari Mas Uzi.
Oke, jadi karena Mas Ijul tadi sudah melakukan ping, nah ini deteksinya sudah keluar di sini. Atau mungkin Mas Ijul bisa di stop pingnya. Sekarang kan masih berjalan. Nah, ini kan berjalan terus. Nah, sudah ya. Nah, sudah ya. Ketika Mas Ijul berhenti, di sini pingnya juga akan nambah lagi. Sudah berhenti. Dan oke, itu saja. Oh, mungkin ini ya. Saya coba rules yang lain. Kalau ini kan buat yang ping. Selanjutnya rulesnya yaitu yang UDP. UDP aja ya. UDP ini buat detect yang di itu ketika kita browsing gitu ya. Coba sebentar. Misalkan ini. Nah, kenapa kok nggak nganu? Karena harus di reload. Nah, kita berhentikan saja dengan cara Ctrl+C, lalu kita lakukan lagi. Oke, jadi ini rulesnya 2, tapi masih sudah nggak ngeping lagi. Tinggal kita surfing atau selancar di internet, nanti UDP-nya mendeteksi package apa saja yang ada di dalamnya. Sebentar, karena prosesnya ya bisa dibilang lumayan. Nah, ini ya. Ketika saya browsing, tapi ketika saya silang ya, misalkan. Nah ini, kan sudah berhenti kan ya, karena saya nggak buka apa-apa. Coba kalau saya buka, misalkan, nah gini aja wis. Nah dia akan lanjut, sebentar. Sini misalkan Wikipedia. Nah dia akan lanjutkan. Nah lanjut lagi. Berjalan terus. Nah ini deteksi UDP. Nah karena sudah itu saja, saya rasa karena sebenarnya hanya sampai tes ping saja. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.